Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan dari kelas 4 PPC, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kepabeanan dari negara Brunei Darussalam. Ini merupakan tugas dari mata kuliah imigrasi pabean dari Ibu Aldithia. Oke, baiklah, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan pabean? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Kepabeanan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean, serta pemungutan bea cukai dan bea keluar dari suatu negara. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas mengenai tentang kepabeanan dari negara Brunei Darussalam. Oke, tentunya negara Brunei adalah negara tetangga dari kita, negara Indonesia, yang merupakan serumpun dari salah satu anggota yang terbentuk anggota ASEAN. Nah, di sini untuk kepabeanan sendiri memiliki sejarah panjang di mana Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei mengaplikasikan kerjasama awal layanan kepabeanan secara elektronis di tingkat ASEAN atau ASEAN Single Windows mulai Agustus tahun 2019. Jenis dokumen pertama yang dipertukarkan adalah surat keterangan asal yang di level ASEAN dikenal dengan formulir khusus, yakni CEPT Form D. Karena dokumen tersebut dianggap sebagai sumber kelemahan kepabeanan selama ini, kerjasama tukar-menukar CEPT Form D secara elektronis sudah dilakukan lebih dahulu antara Indonesia dan Malaysia, yakni sejak Juli 2009. Kerjasama ini diperluas melibatkan Filipina dan Brunei. CEPT Form D ini sangat esensial karena menentukan tingkat tarif bea masuk yang diberlakukan. Dengan menggunakan CEPT Form D, barang impor yang masuk ke setiap negara ASEAN memperoleh fasilitas tarif lebih rendah dari tarif umum yang berlaku global. Ini yang mengundang upaya penyalahgunaan surat keterangan asal oleh importir. CEPT Common Preferential Tariff Form D adalah formulir yang rencananya digunakan negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan tentunya Indonesia, dalam kerangka ASW, layanan pabean satu atap berbasis elektronik tingkat ASEAN. Dengan menggunakan CEPT Form D, barang impor ke Indonesia akan dikenai tarif bea masuk sesuai dengan kesepakatan kawasan perdagangan bebas ASEAN. Sejak ASEAN membentuk perjanjian kawasan perdagangan bebas, pengguna CEPT Form D meningkat hingga ribuan berkas per hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ada importir yang berusaha memanipulasi surat keterangan asal agar memperoleh bea masuk yang lebih rendah. Nah, di negara Brunei Darussalam tersendiri ada peraturan-peraturan khusus mengenai kepabeanan, yaitu yang pertama adalah mengenai impor gratis. Nah, apa saja yang terdiri dari impor gratis kepabeanan dari negara Brunei? Yang pertama yaitu 200 rokok atau produk tembakau seberat 225 gram. Penumpang non-muslim berusia di atas 17 tahun dapat mengimpor yang terdiri dari berikut. 2 botol minuman keras sekitar 2 liter, 330 ml bir kira-kira itu 12 kaleng, kemudian parfum 60 ml, kemudian 500 gram air wangi. Nah, dalam catatan, alkohol harus untuk penggunaan pribadi importir dan tidak dijual dengan cara apapun. Alkohol harus disimpan dan diminum di rumah importir. Formulir minuman keras dapat diperoleh dari pos kontrol pabean atau cabang pabean kapal penumpang. Nah, apa saja sih yang terlarang? Yang terlarang yaitu senjata, tentunya bahan peledak dan amunisi, pisau dan senjata mematikan, biskuit api, rokok tanpa peringatan kesehatan tertulis di kemasannya, kemudian babi domestik yang diekspor dari Thailand, produk tanaman dan tanaman kecuali yang diizinkan, daging dan produk daging kecuali yang diizinkan,
hewan peliharaan, dan hewan lain kecuali hal itu diizinkan. Bahan radioaktif dan berbahaya. Jadwal PIN, mesin buah, mesin slot, dan jadwal atau mesin sejenis lainnya baik yang melibatkan elemen perubahan atau tidak. Uang dan koin palsu, kemudian materi pornografi. Nah, yang terbatas kepabeanan dari negara Brunei yaitu senjata api dan bahan peledak yang diimpor ke negara itu membutuhkan izin dari kepolisian. Polisian Kerajaan Brunei. Tanaman, buah-buahan, dan sayuran akan membutuhkan izin khusus dari Departemen Pertanian sebelum diberikan izin masuk ke negara tersebut. Semua kucing, anjing, dan hewan lain yang diimpor memerlukan izin impor khusus dari Departemen Pertanian dan sertifikat kesehatan dokter hewan yang membebaskan makhluk dari penyakit menular apapun. Sertifikat inokulasi rabies tambahan yang dikeluarkan kurang dari 60 hari sebelum kedatangan juga diperlukan. Nah, kemudian karantina 180 hari berlaku untuk semua kucing dan anjing yang diimpor dari negara selain Australia, Irlandia, Republik of Selandia Baru, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Inggris. Kemudian, semua pelancong yang berusia di atas 2 tahun atau akan diminta untuk membayar pajak layanan penumpang tambahan sebesar $12 Brunei Darussalam ketika meninggalkan negara tersebut. Wisatawan yang kembali ke Indonesia, Malaysia, atau negara Asia Timur Filipina lainnya hanya perlu membayar biaya $5 negara Brunei Darussalam. Baiklah, berikut mengenai tentang kepabeanan dari negara Brunei Darussalam. Atas perhatiannya terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.